Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini, kembali kita bisa merasakan nikmat kehidupan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bernafas, mampu untuk bergerak dan mampu untuk melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Ini merupakan karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan atas izin yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pula pada hari ini, kembali kita bisa berkumpul di Masjid Darut Taibin, ya di mana insyaallah taala pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pembahasan masalah fikih yang melalui kitab Bulughul Maram min Jami'il Ahkam, yaitu kitab ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kitab ini memuat hadits-hadits Nabi SAW yang bertemakan masalah fikih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu luar biasa. Pada hari ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama talabul ilmi, mencari ilmu, mencari keberkahan, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan di taman-taman surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita nikmat sehatul afiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, keburukan dan lain sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan dari kita untuk terus berada di atas sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat menjelang. Kemudian kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita, Allah berikan ujian kepada mereka, Allah berikan musibah berupa penyakit dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala hilangkan musibah tersebut, diangkat penyakitnya tanpa bekas, dan berikan kesabaran untuk bisa melalui musibah dan juga ujian tersebut, dan diberikan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah taala kita masih menjelaskan tentang sifatus shalah atau tata cara sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, sedikit demi sedikit kita jelaskan secara detail tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab ini, kitab Bulughul Maram. Kemudian kita tambah dari keterangan dalam kitab-kitab yang lainnya. Sudah kita jelaskan dimulai dari cara kita untuk salat, yaitu berniat. Kita pun sudah menjelaskan cara takbiratul ihram. Sudah kita jelaskan pula tentang istiftah atau doa iftitah. Kita jelaskan pula tentang membaca Ummul Kitab atau Al-Fatihah. Kita pun sudah menjelaskan pada pertemuan terakhir kemarin, yaitu tentang membaca surat-surat setelah baca Al-Fatihah. Yang dimana sudah kita jelaskan apakah perlu menambah dengan kalimat Bismillah. Kemudian lantas bagaimanakah surat-surat tersebut. Kemudian pada pertemuan terdahulu pula sudah kita jelaskan tentang masalah ruku'. Bagaimana sifat ruku' ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara turun ruku'nya. Jadi mana para ulama kita ada yang bertasyaddud atau ada yang memang keras dalam masalah ruku' ini, apalagi khusus yang berkaitan dengan takbirnya. Yang kemarin sudah kita jelaskan bahwa seseorang yang dia ruku'nya takbirnya yang dimana menggabungkan dua gerakan, maka takbirnya dikatakan fahuwa katarkihi, sama seperti dia meninggalkan ruku', atau artinya adalah ruku'nya tidak sah. Yaitu tatkala seorang ini dia bertakbir ruku' dalam keadaan dia masih berdiri. Karena sudah kita jelaskan haknya berdiri adalah takbiratul ihram. Ya, kita takbiratul ihram itu haknya berdiri. Jadi wajib takbiratul ihram itu lakukan dengan cara berdiri. Nah kemudian Al-Imam Al-Mardawi dalam kitab beliau Al-Insaf, beliau menjelaskan pendapat para ulama-ulama kita. Jadi mana beliau mengatakan wa in syuri'a fihi qablahu fa waqa'a ba'dahu kharijan anhu fa huwa katarihi, sehingga seorang yang dia bertakbir dalam keadaan ruku', ingin ruku', takbir untuk ruku', kemudian takbirnya adalah ketika dia masih berdiri, yaitu di antara dua gerakan, dua-duanya dapat, berdiri sama turunnya, fahuwa katarkihi, sama saja seperti orang yang tidak ruku'. Sehingga akhirnya ini tidak sah rukuknya, bahkan dikatakan tidak sah salatnya.
Yaitu ketika seorang, ya contohnya adalah ketika baru masih berdiri kemudian mengatakan Allahu Akbar, kemudian kita turun. Maka ini fahuwa katarkihi, sama seperti orang itu meninggalkan ruku itu sendiri. Atau seorang ya bertakbir seperti ini, kemudian ketika ruku baru mengatakan Allahu Akbar. Maka ini pun fahuwa katarkihi, sama seperti orang yang meninggalkannya. Sedangkan dalam sunnah Nabi SAW kemarin sudah kita jelaskan, yang sunnah adalah ketika kita turun ya untuk ruku'. Ya sebagaimana ya dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan tentang hadits Nabi SAW yang dimana beliau dikatakan thumma yukabbir hina yarka'. Nabi itu takbirnya adalah ketika mau turun ruku'. Al-Imam An-Nawawi mengatakan hadzal hadits dhahirun fi anna takbir yakunu atna'ahu ila ruku'. Takbir ruku' ini terjadi adalah ketika saat kita ini takbir, saat kita ruku' atau turun dari ruku'. Ini kata beliau. Sehingga takbirnya ruku' seperti ini, kita angkat tangan kita ya, kemudian turun baru Allahu Akbar, dan berhenti ketika kita sudah pas di posisi ruku'. Ini dikatakan oleh sebagian para ulama-ulama Al-Hanabilah yang mengatakan hukumnya, atau ulama-ulama dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan kalau rukuknya itu selain dari itu maka sama seperti orang itu tidak ruku'. Namun kemarin sudah kita jelaskan pula pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang dimana beliau mengatakan bahwasanya ini adalah akan menimbulkan masyaqqah atau kesulitan ya dalam ruku' seseorang. Ya, maka syarat ini adalah syarat yang berlebih-lebihan. Sehingga ya dengan kata lain tidak masalah. Ini adalah pendapat yang rajih wallahu alam. Kita tatkala ruku' ini takbirnya ketika berdiri atau ketika turun atau ketika sudah ruku', maka tidak masalah sama sekali. Bahkan beliau rahimahullahu taala menyampaikan tentang aimmatul juhal, atau para ulama-ulama, para imam-imam yang juhal, imam-imam yang bodoh, yang dimana mensyaratkan ya oleh kepada orang-orang ketika mau ruku' takbirnya harus pas banget ya. Jadi pas banget, selesainya dimulai ketika selesai mengangkat tangan, kemudian pas sudah sempurna berhenti, dan mengatakan kalau enggak seperti tidak sah. Maka beliau mengatakan a'immatu al-juhal, ini adalah para imam-imam yang bodoh yang mewajibkan hal tersebut, karena ini akan timbul masyaqqah atau timbul kesulitan kepada orang-orang yang lainnya. Nah, ini kita jelaskan pada pertemuan dahulu ya tentang masalah ruku', bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau ruku'nya, ini sudah kita jelaskan. Kemudian punya kitabnya, kita lanjutkan pembahasannya, kita buka di hadis yang ke-316. Di hadis ke-316 dikatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati yukabbir hina yaqum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ini hendak salat, maka beliau pun bertakbir ketika beliau dalam keadaan berdiri. Takbir apa ini? Takbiratul ihram. Thumma yukabbir hina yarka. Kemudian beliau pun bertakbir ketika beliau hendak ruku'. Ya, ketika beliau ruku' baru beliau takbir. Jadi yang sunnahnya adalah kita takbir ruku' itu bukan tatkala kita berdiri, tapi tatkala kita turun untuk ruku'. Itu dia. Walaupun tadi sudah kita jelaskan tidak masalah seorang dia memulai takbirnya atau terlambat, maka tidak masalah insyaallah taala. Thumma yaqul, kemudian lantas mengatakan sami'allahu liman hamidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai orang yang memujinya. Sami'allahu liman hamidah itu nama ringkasnya apa? Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nama ringkasnya apa itu? Kalimat istirja. Kalau alhamdulillah kalimat apa? Tahmid. Kalau Allahu Akbar, takbir. Terus kalau subhanallah, tasbih. Kalau sami'allahu liman hamidah adalah tasmi' namanya. Nah, tasmi' ini maksudnya adalah tasmi'. Jadi sami'allahu liman hamidah bahasa ringkasnya namanya adalah tasmi', ya tasmi'. Dikatakan di sini, "Tsumma yaqulu sami'allahu liman hamidah."
Kemudian beliau ya mengatakan sami Allahu liman hamidah kapan itu? Hina yarfa'u sulbahu minar ruku', ketika beliau mengangkat tubuhnya dari ruku'. Thumma yaqulu wa huwa qa'im, kemudian dia pun ya mengatakan ketika beliau sudah berdiri, Rabbana walakal hamd. Ya Rabbana walakal hamd, ya Tuhan kami, ya untukmu adalah segala pujian. Nah, sehingga dapat kita ambil kesimpulan di sini, ya poin yang pertama dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan gerakan i'tidal. Gerakan i'tidal atau kalau bahasa Arab adalah ya gerakan setelah ruku, ya. Yaitu ar-raf'u minar ruku, bangun dari ruku. Bangun dari ruku kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa kita, pamilnya namanya adalah i'tidal. Yang disunnahkan dalam i'tidal adalah mengucapkan tasmi', yaitu Sami Allahu liman hamidah. Ini adalah sunnah karena dikatakan dalam ya kitab ini, dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah sifat ya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bangun dari ruku, beliau lantas mengucapkan ya Sami Allahu liman hamidah. Kemudian pula dalam ayat, dalam hadits ini juga kita disunnahkan untuk mengangkat tangan ya sebagaimana dijelaskan. Ya sebagaimana dijelaskan di sini. Yaitu tatkala ya kita ini ingin i'tidal, maka kita angkat tangan sebagaimana sudah dijelaskan. Ya, baik itu sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga, ya. Sami Allah, ya seperti ini, seperti itu. Dan kemudian bagaimana prakteknya? Adapun tasmi' dilakukan saat mengangkat pundak kita. Kemudian tahmid maksudnya adalah Rabbana walakal hamdu, tahmid, ya. Tahmid ini bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika i'tidal, mengatakan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Dilakukan setelah berdiri. Jadi seperti ini, ya. Jadi tadi kalau kita turun dari ruku, kita angkat dulu tangan kita, Allahu Akbar. Ketika sudah sempurna kita ingin bangun, pas bangun nih, Sami Allahu liman hamidah, kemudian Rabbana walakal hamd. Jadi bukan seperti ini, ya. Kita ruku misalkan, angkat dulu, Sami Allahu liman hamidah, bukan seperti itu. Tapi dari ruku, kemudian kita sambil angkat, sambil baca Sami Allahu liman hamidah, ya. Kemudian Rabbana walakal hamd. Ya, ini yang dari ayat yang tersirat dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita katakan. Nah, kemudian pula, ya, ini bagian dari sunnah, yaitu tasmi' atau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ini selesai sebelum kita itu berdiri. Jadi dimulai dari ruku nih, ya Sami Allahu liman hamidah, pas mengatakan dah, ya ini sudah selesai sebelum kita berdiri. Barulah tatkala kita berdiri, ya Rabbana walakal hamd. Jadi angkatnya Sami Allahu liman hamidah, berdirinya mengatakan Rabbana walakal hamd. Antum dan antuna ini kira-kira begini enggak selama ini? Apakah Sami Allahu liman hamidah ketika berdiri? Nah, kebanyakan kan seperti itu, ya. Jadi Sami Allahu liman hamidah tatkala kita berdiri. Ya, padahal yang sunnah adalah Sami Allahu liman hamidah ketika kita angkat tubuh kita, ya. Baru tatkala kita berdiri sempurna kita mengatakan Rabbana walakal hamd. Nah, ini adalah dianjurkan oleh para ulama-ulama kita, yaitu tasmi' hendaklah selesai sebelum berdiri. Kenapa? Karena lagi-lagi ya sebagian pendapat para ulama yang mengatakan kalau kita tidak bertakbir ya di tempat yang berhak dia bertakbir untuk tasmi' tadi, ya, kita bertasmi' di tempat yang bukan haknya, maka dikatakan fahuwa katarkihi. Ya sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Mardawi, beliau mengatakan wa in syuri'a fihi qablahu aw kammalahu ba'dahu fawaqa'a ba'daha kharijan anhu fahuwa katarkihi. Ketika takbir atau tasbih dilakukan, ini bukan pada tempatnya, maka sama seperti meninggalkan ya rukun tersebut. Jadi misalkan tadi, ya, kalau seorang yang dia tasbih mengucapkan Sami Allahu liman hamidah tatkala berdiri, maka dikatakan sama seperti dia tidak i'tidal. Maka salatnya tidak sah. Ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Mardawi.
tapi sudah kita sampaikan ya ini bagian dari al-masyaqqah atau berlebih-lebihan. Ya berlebih-lebihan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Artinya boleh-boleh saja kita tasmi'-nya mengucapkan sami Allahu liman hamidah baik tatkala kita masih ruku atau kita pas bangun ruku atau tatkala kita sudah berdiri, tidak masalah sama sekali, walaupun sunnahnya adalah tatkala mengangkat tubuh kita ya lantas kita bertasmi' sampai sebelum berdiri. Ini sunnah sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hurairah dalam hadits muttafaqun alaih yang pada hari ini ya kita menjelaskannya. Nah kemudian yang sunnah bagi makmum adalah ketika mendengar imamnya itu tasmi' mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum itu bertahmid mengucapkan apa? Rabbana walakal hamdu ya. Ya sebagaimana hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu." Apabila imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah rabbana walakal hamd. Ini adalah sunnah yang dilakukan oleh para makmum. Ya sunnah yang dilakukan oleh para makmum. Jadi ketika makmum ini sudah selesai mendengar imam bertasmi', maka dijawab dengan tahmid, rabbana walakal hamd. Dan hendaknya sebagaimana hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, ya, poin yang selanjutnya yang kita ingin tulis barangkali, tatkala makmum itu bertahmid, hendaklah setelah selesai imam bertasmi'. Ya, jadi misalkan imam ini sudah selesai tasmi', sami Allahu liman hamidah, baru kita mengatakan rabbana walakal hamd. Ini yang sunnahnya seperti itu. Ya sebagaimana tadi kami sampaikan, Nabi SAW itu ya mengatakan idza qala sami Allahu liman hamidah, ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah katakanlah rabbana walakal hamd. Jadi dia itu ya tidak tercampur sami Allahu liman hamidah selesai, baru setelah itu ya rabbana walakal hamd, bukan bercampur antara lafaz keduanya. Namun ketika bercampur bagaimana? Ya, karena banyak orang misalkan ya imamnya itu dia berdirinya lama ya. Sami Allahu liman hamidah, kita udah ngomong Rabbana walakal hamdu padahal imam belum selesai. Ya. Antara tasmi' sama tahmid. Tasmi'nya imam sama tahmidnya makmum bercampur. Nah, apakah ini hukumnya adalah ya salatnya tidak sah atau bagaimana? Sedangkan Nabi SAW mengatakan yang tadi kami sampaikan, kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah baru katakanlah rabbana walakal hamd. Nah ini masalahnya, ini kecampur dia. Mungkin gara-gara imamnya kelamaan ya, ya karena mungkin berusia gitu kan, sami Allahu liman hamidah. Nah kita nih yang udah masih segar nih, ya udah rabbana walakal hamd dengan cara yang cepat hingga akhir tercampur. Apakah salatnya tidak sah? Dikatakan oleh al-Imam Ar-Ramli rahimahullahu taala dalam kitab beliau Nihayatul Muhtaj, beliau mengatakan tajibu mutaba'atul imam fi af'alis shalah duna aqwaliha. Maka wajib kita ngikutin imam dalam segala gerakan-gerakan salat ya, tanpa perkataan-perkataannya. Jadi wajib bagi makmum itu ngikutin gerakan-gerakan imam saja. Artinya adalah tidak boleh kita ini tidak mengikuti gerakan imam. Kalau imam ruku maka makmum ruku. Kalau sujud maka makmum sujud. Harus seperti itu, harus kita ikutin. Duna aqwaliha. Ya, tapi adapun perkataan imam maka ya tidak diwajibkan untuk kita mengikuti. Maksudnya apa? Misalkan imam itu baca dzikirnya ruku, misalkan subhana rabbiyal azim. Kita makmum ini berbeda pendapat dengan imam. Imam subhana rabbiyal azim, kita subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Boleh enggak? Boleh enggak masalah. Jadi ini enggak masalah. Ya tidak masalah sama sekali. Karena perkataan-perkataan ini demikian. Wa ihtaraza bil af'ali anil aqwali kal qira'ati wat tasyahhudi. Fayajuzu taqaddumuha wa ta'akhkhuruhu biha. Maka ya
Adapun ya perbuatan imam maka tidak boleh kita mendahuluinya, tidak boleh. Ruku kita nggak boleh mendahului imam. Demikian pula sujud dan lain sebagainya. Ya, kemudian al-qira'ah wa tasyahud fa yajuzu taqaddumuha. Adapun kita baca misalkan contoh ya, imam belum baca Al-Fatihah. Tapi imam kelamaan baca doa iftitahnya. Nah, kita baca Al-Fatihah ketika imam diam karena dia baca iftitah. Boleh nggak kira-kira? Boleh, walaupun imam belum baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah, tidak masalah sama sekali. Ya, yaitu baca, demikian pula tasyahud, doa tasyahud tuh ya imamnya ya masih ya assalamu alaina, misalkan kitanya sudah Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh? Boleh, tidak masalah sama sekali. Maka diperbolehkan kata beliau untuk mendahulukan imam, demikian pula untuk ya ini lebih belakang daripada imam, tidak masalah. Kalau gerakan kan nggak boleh ya. Kalau ruku bareng boleh atau enggak? Nggak boleh. Kalau kita dahulu ruku sebelum imam boleh? Tidak boleh. Kalau kita lebih lama gerakannya dari imam, imam sudah sujud Allahu Akbar, kita masih zikir lama baru kita sujud, boleh? Tidak boleh sama sekali. Adapun kalau qiraah, doa-doa maka diperbolehkan. Ya, maka diperbolehkan. Illa takbiratul ihram wassalam, kecuali kita tidak boleh mendahului imam dalam takbiratul ihramnya, demikian pula mengucapkan salam. Dan beliau mengatakan fayubtal taqaddumuhu illa an yanwiyal mufaraqah, maka tatkala kita mendahului imam dalam takbiratul ihram maka salat kita enggak sah kecuali niatnya adalah niat mufaraqah atau kita enggak salat bareng sama imam. Demikian pula salam. Imam baru assa tuh mau assalamualaikum, kita assalamualaikum, kayak anak kecil kan kayak gitu suka ya. Apalagi pas Jumat berkah kan gitu langsung lari. Nah, itu sah nggak kira-kira? Anak kecil itu sah nggak sholatnya? Kita lihat. Ya kita nggak bicara gerakan yang lain, tapi dengan salamnya anak kecil tadi. Sepertinya nggak anak kecil aja ya, bapak-bapak juga ada kadang-kadang. Sah nggak ya sholatnya? Tidak sah. Tidak sah ya. Jadi harus dia itu di belakang imam. Assalamualaikum warahmatullah, barulah makmum assalamualaikum warahmatullah. Namun ya para ulama kita ini ya bahkan menganjurkan untuk menyelesaikan terlebih dahulu dua-duanya salam imam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, barulah makmum dia ya salam kanan dan juga kiri. Jadi ketika bercampur antara tasmi' sama tahmidnya makmum dengan imam, maka tidak masalah, tidak membatalkan sholat. Jadi misalkan contoh ya sami Allah, nah masih begini ya, padahal dia sudah berdiri tadi, tapi dia masih ngomong, karena mungkin sudah faktor U juga ya. Akhirnya makmum ya karena kelamaan nih, Rabbana walakal hamd ya. Kadang-kadang gertak juga Rabbana walakal hamd, biar imamnya biar cepat ininya ya. Nah, ini tidak membatalkan sholat ya, walaupun belum sah perkataan imam tersebut, tapi ini tidak beradab ya kepada imamnya, tidak beradab kepada imamnya. Nah, ini yang berkaitan dengan tasmi' sama tahmid. Nah, kemudian ya tasmi' sama tahmid, ini pelajaran yang selanjutnya ya, mudah-mudahan tidak ada ketinggalan dari apa yang sudah kita jelaskan nih. Ya, adapun tasmi' sama tahmid ini ya ini disunnahkan dilakukan bagi orang-orang yang sholatnya sendiri munfarid. Misalkan dia sholat sunnah ya, dia sholat sendiri, maka menggabungkan antara tasmi' sama tahmid. Ini adalah merupakan kesepakatan para ulama kita. Sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tahawi ya dalam Ma'anil Athar, beliau rahimahullahu taala mengatakan ittafaqal fuqaha ala anna al-munfarid yajma' baina tasmi' wa tahmid. Para ulama-ulama kita bersepakat, kata beliau, bagi orang-orang yang sholatnya sendirian, maka dia ini ya disunnahkan untuk menggabungkan tasmi' sama tahmid. Jadi itu didalukan dua-duanya. Ya sami Allahu liman hamidah, kemudian Rabbana walakal hamd. Ya Rabbana walakal hamd. Ini adalah sunnah. Bahkan inilah kesepakatan para ulama, sholat sendiri harus menggabung ya di antara tasmi' sama tahmid, didatangkan dua-duanya. Jadi jangan tasmi' aja, jangan sami Allahu liman hamidah aja kemudian enggak ngomong apa-apa walaupun salatnya sah. Atau dia mengatakan Rabbana walakal hamdu saja, tidak.
Tapi dia menggabungkan duanya, yaitu tasmi' sama tahmid. Ini bagi orang yang sholatnya apa tadi? Sendirian. Lantas bagaimana dengan imam? Nah, imam. Nah, para ulama kita berselisih. Kalau tadi sholat sendiri nggak ada selisih-selisihnya para ulama kita. Ya, satu pendapat yaitu disunnahkan. Nah, adapun ketika imam maka para ulama kita berbeda pendapat. Ya, adapun ya pendapatnya ulama Ahnaf. Kalau Ahnaf itu adalah madhabnya apa Ahnaf? Ahnaf madhabnya apa itu? Imam Ahnafi. Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah tersebut sebagai Ahnaf. Pengikutnya adalah Ahnaf. Ya. Kalau madhab Imam Ahmad bin Hambal, ya pengikutnya namanya apa? Hambali kalau satu. Kalau banyak Hanabilah namanya. Ya, ini orang-orang Hanabilah. Ya, Hanabilah adalah madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau madhabnya Maliki, Malikiyah, ya Malikiyah. Kalau Syafi'i, Syafi'iyah, Syafi'iyah. Kalau ini tadi Abu Hanifah, Hanafiyah, Al-Ahnaf namanya, Al-Ahnaf. Nah, adapun pendapatnya para ulama-ulama dari madhab Hanafi dan Maliki mengatakan imam ini hanya tasmi aja, nggak perlu dia tahmid. Kenapa? Hadisnya jelas. Dikatakan idza qala sami Allahu liman hamidah. Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum mengatakan Rabbana lakal hamd. Di situ enggak ada keterangan imam baca juga Rabbana walakal hamd. Sehingga mereka mengatakan cukup bagi imam tasmi saja tanpa perlu tahmid. Nah, adapun para ulama-ulama yang lain di antaranya ada ulama Syafi'iyah dan juga ulama Hanabilah mengatakan ya sunnah hukumnya bagi imam untuk bertasmi sama bertahmid. Ini adalah pendapat yang rajih. Jadi imam tetap dia itu bertahmid. Yaitu ketika dia mengatakan sami Allahu liman hamidah, lantas dia mengatakan Rabbana walakal hamd. Ini sunnah bagi dia. Ya, ini adalah pendapat yang paling terkuat, ya pendapatnya yang paling kuat dari beberapa pendapat para ulama berdasarkan hadits dari Abu Hurairah. Hadits Abu Hurairah dikatakan, ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah qala Allahumma rabbana walakal hamd. Ada haditsnya di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, beliau mengatakan rabbana walakal hamd. Nah, jadi di sini Nabi saja mengucapkan rabbana walakal hamd padahal beliau ini sebagai apa? Imam. Maka kita katakan imam pun disunnahkan dia untuk mentasmi sama mentahmid. Ya paham tuh? Ya paham ya, mudah-mudahan. Baik itu imam beneran maupun namanya imam ya. Dua-duanya ya sunnah untuk mengucapkan tasmi sama tahmid. Ini yang kedua. Tadi munfarid salat sendiri, yang kedua adalah salat sebagai imam. Yang ketiga, bagaimana dengan makmum? Ya, bagaimana dengan makmum? Maka makmum di sini lagi-lagi para ulama berbeda pendapat. Adapun pendapat jumhur para ulama, ya pendapat jumhur para ulama, makmum tidak perlu untuk tasmi', hanya tahmid saja. Jadi ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, makmum tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, langsung mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Ya, namun pendapat ulama yang lain yaitu dalam madhabnya Syafi'iyah, ya bahkan disunnahkan untuk mereka adalah mengucapkan tasmi' sebagaimana ya orang-orang sholat munfarid sama imam. Beliau al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa annahu yustahabbu likulli musallin min imam wa ma'mum wa munfarid an yaqul sami Allahu liman hamidah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan dan dianjurkan, disunnahkan bagi setiap orang yang salat, baik itu dia posisinya imam maupun makmum maupun orang yang salatnya sendiri, untuk mengatakan sami Allahu liman hamidah. Walhasil ini bisa kita pilih ya, jadi tidak masalah kalau kita sebagai makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah ini lagi, karena ini bukan bagian dari ya menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Karena orang yang mengatakan makmum juga tasmi berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk sebagai diikuti.
Kalau imam ngomong sami Allahu liman hamidah, makmum pun mengucapkan sami Allahu liman hamidah, itu tidak masalah ya. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah padahal dia makmum, tidak salah salatnya. Tidak salah salatnya. Ya, walaupun kita merajihkan, ya saya pribadi merajihkan adalah bagi makmum untuk bertahmid saja tanpa tasmi', Allahu taala a'la wa ala. Nah, ini yang berkaitan dengan tasmi' sama tahmid. Ya, kita baru bangun ya. Baru bangun, sami Allahu liman hamidah, ya Rabbana walakal hamd. Dan demikian pula khilaf di kalangan para ulama tentang masalah al-qabdu sama irsal namanya. Atau posisi tangan ketika dalam keadaan i'tidal atau dalam keadaan raf'un minar ruku', bangun dari ruku'. Apakah dia al-qabdu sama seperti ya, atau kita katakan bersedekap seperti ini, ataukah irsal? Irsal itu artinya adalah meluruskan tangan. Maka ini adalah hal yang klasik yang dimana dua-duanya pendapat ini tidak memiliki hujah dari hadis yang sharih yang jelas banget, tidak. Tapi dari keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini pun lagi-lagi tidak masalah ya. Tidak masalah apakah diluruskan ataukah diqabd atau kita itu bersedekap. Demikian pula tidak masalah ketika imamnya milih kita bersedekap, makmumnya itu irsal. Ini pun tidak masalah. Demikian pula ketika imam itu memilih nanti kita akan jelaskan ya. Ketika tahiyat itu dia menggerakkan jarinya, makmumnya dia nggak sepakat, dia nggak gerakan jari, tidak masalah sama sekali, karena ini bagian dari hay'ah aja atau gerakan-gerakan sholat yang bukan bagian dari rukun yang besar. Ini dia. Nanti kita akan jelaskan masalah itu. Ini tidak masalah keduanya insyaallah taala ya. Dan memang yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, kita memang saya sampaikan lagi. Ya, sering kajian kita membawakan kalam-kalam ulama Syafi'iyah ya, karena banyak yang mayoritas para orang Indonesia mengatakan mazhabnya adalah Syafi'i, maka kita bawakan. Dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullahu taala, alladzi dalla alaihi kalamun Nawawi fi Syahr al-Muhadzab annahu yad'u yadayhi fil i'tidal. Adapun yang ditunjukkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau, yaitu dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, ini adalah meletakkan tangan ketika dalam keadaan i'tidal atau bersedekap. Ini adalah pilihannya Al-Imam An-Nawawi, dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haythami. Jadi lagi-lagi kita katakan tidak masalah sama sekali orang yang i'tidalnya dia lurus ataukah dia sedekap. Yang salah adalah kalau dia selain dari itu, misalkan nutup mukanya gitu ya, nggak boleh. Atau dia gimana gitu, gerakan tolak pinggang nggak boleh ya. Tapi selama itu secara umum, yaitu dia irsal atau tangannya lurus atau al-qabd, maka ini insyaallah tidak masalah sama sekali. Ini bagian dari khilafiyah di kalangan para ulama-ulama kita. Ini yang berkaitan dengan al-i'tidal. Nah, kemudian i'tidal ini redaksi doanya banyak. Ya, di antara Allah Rabbana, Allahumma Rabbana lakal hamdu, pakai Allahumma. Ya, tahmidnya itu banyak. Ada Allahumma Rabbana lakal hamdu, ada Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya, ada Rabbana lakal hamdu, ada Rabbana walakal hamdu. Ya, dan banyak sekali. Demikian pula ada versi panjangnya, ya. Ada yang Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini adalah yang Nabi SAW itu puji orang yang mengatakan demikian. Bahkan 30 malaikat itu berlomba-lomba nih siapa yang nulis kebaikan orang tersebut, yang i'tidalnya mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalau tadi nih Rabbana lakal hamdu Rabbana walakal hamdu, ini keutamaannya adalah Nabi mengatakan man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bareng tahmidnya sama tahmid para malaikat, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada redaksi atau doa yang cukup panjang juga. Ini kita lihat di hadits yang ke-317. Dari Abu Sa'id Al-Khudri yaitu Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma
syi'ta min syai'in ba'du. Ini kita nih. Ya, ini kita. Kita orang masyarakat maksudnya kebanyakan. Ahlat tsana'i wal majdi. Pernah pakai ini? Biasanya pakai ba'du. Kita selesai ba'du-ba'du aja orang-orang kita itu. Ini panjang. Ahlat tsana'i wal majdi. Ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minka al jaddu. Nah, ini cukup panjang. Nah, terus bagaimana dengan kita? Ya, kita bukan orang lain sebenarnya. Yang kita sampai ba'du aja, ya. Rabbana ya lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini tidak masalah sama sekali insyaallah taala karena kita ya mengambil dari hadis ini, maka insyaallah tidak masalah. Kalau lebih panjang maka ini, ya, lebih panjang maka ini. Namun bagi imam hendaklah jangan terlalu memperpanjang dzikir-dzikir ketika dalam keadaan sholat. Ini yang berkaitan dengan i'tidal. Jam berapa ini? Oh, masih jam 11 ya. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Ya, kita buka lagi hadis yang ke-16. Setelah itu, setelah i'tidal tadi, tsumma yukabbiru hina yahwi sajidan. Kemudian Nabi SAW itu bertakbir ya ketika ingin turun untuk sujud. Nah, kita sedikit mungkin untuk membahas masalah sujud. Maka dalam hadis Nabi SAW yang mulia ini tidak dijelaskan tentang mengangkat tangan tatkala ingin sujud. Jadi ada 4 saja ya kita mengangkat tangan. Yang pertama adalah dalam takbiratul ihram. Yang kedua ngapain? Pas kapan? Saat apa? Ruku. Yang ketiga saat apa? Rawat 3. Yang keempat saat apa yang keempat? Setelah tahiyat awal tadi, iya tahiyat awal. Nah, tadi udah ya. Baik, ya itu seperti itulah ya. Nah, adapun kalau sujud, maka ya kata Imam Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, maka cukup itu saja. Tatkala takbiratul ihram, tatkala ruku, tatkala i'tidal, tatkala bangun dari tahiyat awal. 4 ya. Adapun yang lainnya tidak sunnah ya. Namun memang ada ya hadits Nabi SAW yang berkaitan dengan mengangkat tangan tatkala sujud. Ya, sebagaimana dalam hadits Malik bin Al-Hawarith yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai rahimahullahu taala, dikatakan wa idza sajada rafa'a ra'sahu minas sujudi hatta yuhadi bihi ma udunai. Nabi SAW ketika ingin sujud maka beliau pun ya mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya, sejajar dengan telinganya. Maka di sini hadits menunjukkan Nabi SAW pun ketika ingin hendak sujud maka beliau mengangkat tangannya. Nah, para ulama-ulama kita ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah hadisnya adalah hadis yang bisa dipakai hujjah. Ya, artinya adalah tidak mengingkari hal tersebut. Karena Nabi SAW terkadang mengangkat tangan ketika turun mau ke sujud, atau terkadang tidak mengangkat tangan. Dan yang paling banyak adalah ketika beliau itu tidak mengangkat tangan dalam keadaan beliau ingin sujud. Namun kebanyakan para ulama kita mengatakan bahwa hadis yang tadi dibacakan adalah hadis syadz, hadis yang menyeleweng karena menyelisih hadis Nabi SAW yang banyak, yang dimana Nabi itu tidak mengangkat tangannya tatkala beliau hendak sujud. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, "Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud." Nabi SAW itu tidak mengangkat tangannya ketika dalam keadaan mau sujud. Jadi walhasil wallahu taala ala wa alam, ya. Yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya tatkala kita ingin hendak sujud tidak perlu angkat tangan. Tetap kita takbir tapi enggak perlu angkat tangan. Karena hadits Bukhari Muslim ini. Namun ya, jika ada yang mengangkat tangannya maka tidak perlu kita ingkari. Tidak perlu kita
ingkari. La inkara fil ijtihad. Tidak boleh mengingkari sesuatu yang dimana masih ijtihadnya para ulama-ulama kita. Jadi ya tidak masalah kata para ulama-ulama kita, ya dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid rahimahullahu taala tentang mengangkat tangan ini, walaupun memang yang rajih adalah tidak perlu angkat tangan tatkala ingin sujud. Nah, sehingga tatkala sujud tidak perlu angkat tangan lantas mengucapkan Allahu Akbar. Kapan diucapkannya? Saat berdiri atau saat sujud? Yaitu saat mau turun. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar seperti itu. Jadi bukan Allahu Akbar begitu atau Allahu Akbar. Sah atau tidak orang yang mengatakan demikian? Melakukan demikian sah atau tidak? Sah enggak nih? Sah, enggak masalah sama sekali. Walaupun tadi ada ulama-ulama yang mengatakan tidak sah, tapi Syekh Utsaimin mengatakan sah aja karena ini bagian dari masyaqqah, ya. Namun yang lebih utama adalah ya tidak di tempat itu, bukan saat berdiri, demikian pula bukan pada saat sujud, tapi ya pas saat turun sujud. Karena sunnahnya demikian, demikian pula para ulama-ulama kita mengambilnya, yaitu agar kita tidak di dalam gerakan yang lainnya. Ini tatkala kita ini mau sujud. Nah kemudian tatkala kita turun dari sujud, nah ini permasalahan lagi. Mendahulukan mana? Ya. Tangan atau lutut dulu. Nah, ini adalah lagi-lagi persis pendapat oleh para ulama-ulama kita. Ya, adapun ya dikatakan dalam hadits Wa'il bin Hujr, dikatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada yada'u rukbatayhi qabla yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika sujud itu meletakkan lututnya sebelum kedua tangannya. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Ya, hadis riwayat Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi pula, dan beliau mengatakan wal amalu alaihi inda aktsari ahli ilmi. Atau beliau mengatakan mengamalkan hadis ini merupakan pendapatnya kebanyakan para ulama, yaitu mendahulukan apa? Lutut ya ketimbang tangan. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Ya, namun di hadis yang lainnya, ini hadis yang lebih kuat dalam masalah ini, karena hadis yang tadi kami sampaikan dikatakan banyak sekali di situ riwayat-riwayatnya yang dipersihkan pendapat oleh para ulama, jarh wa ta'dil. Seperti Yazid bin Harun, kemudian Syarik, yang dikatakan ini adalah periwayat yang bermasalah. Hingga hadis Wa'il ibni Hujr ini lebih lemah ketimbang hadis yang kita bacakan ini. Apa itu? Dari hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, idza sajada ahadukum. Ya, kita bisa lihat di kitab sini. Baik, tidak ada ya. Oh ya. Di hadis nomor 331. Abu Hurairah mengatakan Nabi SAW sabda, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir falyada' yadayhi qabla rukbatayhi. Ini adalah hadis dikatakan oleh Ibnu Hajar wa huwa aqwa min hadithi Wa'il ibni Hujr. Hadis ini lebih kuat ketimbang yang tadi kita bacakan, yang saya bacakan tadi, mendahulukan apa? Lutut terlebih dahulu. Ini yang lebih kuat adalah hadis ini. Apa itu? Nabi mengatakan apabila seorang di antara kalian hendak sujud, janganlah dia ini menderum seperti menderumnya unta. Wal yadu' yadayhi qabla rukbatayhi, maka hendaklah dia meletakkan kedua tangannya ya sebelum kedua lututnya. Ya, walhasil hadis yang lebih kuat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tatkala kita sujud mana duluan? Tangan atau lutut? Tangan. Yakin? Yakin? Ya, alhamdulillah. Tapi ada masalah. Kenapa masalah terus kita ngaji ya? Masalahnya apa? Untanya ini masalah. Kenapa kita nyalain unta? Ya, untanya masalah. Kenapa? Nabi mengatakan apabila kalian itu hendak sujud maka janganlah sama seperti menderumnya unta. Nah, kita lihat unta menderum, tahu menderum? Turun. Mana dulu kira-kira? Yang depan apa yang belakang? Ah, yang depan.
Pernah lihat di YouTube belakang dulu? Wah, untanya terbalik nanti. Yang depan dulu biasanya. Nah, ini bagaimana? Sedangkan Nabi mengatakan wal yadaihi qabla rukbataih. Maka hendaklah meletakkan kedua tangannya sebelum meletakkan ya lututnya. Kok ini seakan-akan ya kontradiktif ya, kontradiktif. Nah, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau jelaskan dalam kitab Zadul Ma'ad tentang hadis ini. Jadi mana hadis ini dikatakan ada inqilab, ada periwayat hadisnya ini dia terbalik ngomongnya. Jadi harusnya itu wal yado rukbataihi qabla yadai, maka hendaklah meletakkan lututnya terlebih dahulu ya sebelum telapak tangannya. Karena unta ya kalau kita ingin menyelesaikan unta ya seperti itu. Ibnu Qayyim bawakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Nah, ini yang demikian yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Tapi wallahu ta'ala ala alam, yang rajih adalah redaksi satu hadis ini dengan redaksi yang setelahnya itu tidak ada hubungannya. Maksudnya bagaimana? Nabi mengatakan apabila sujud ya di antara kalian hendak sujud, maka janganlah dia itu ya sujud sama seperti menderumnya unta. Titik sama situ. Kita nggak boleh sujud dengan sujudnya menderum unta. Antum tahu menderumnya unta atau turunnya unta? Bagaimana? Terlalu ya, tahu nggak turunnya? Lihat aja nanti di YouTube ya, pas pulang ya. Dia nggak santai seperti binatang yang lain. Ya, tapi dia langsung bro, ada bunyinya, bro, gitu kan. Nabi melarang seperti itu, baik itu turunnya tangan dulu maupun lutut dulu. Nggak boleh. Misalnya lutut dulu kan banyak kan, truk aja. Apalagi kalau lantainya dari kayu, macam-macam bunyinya. Ini nggak boleh seperti itu. Ya harus tenang tatkala sholat, pelan-pelan, ya pelan-pelan. Turunnya pelan-pelan. Demikian pula tatkala mendahulukan kedua tangan. Pelan-pelan juga. Ya pelan-pelan juga turun dulu, baru letakkan tangan. Kalau tangan kita masih belum sejajar dengan pundak, kemudian ngapain? Nah, agak dimajukan. Kan jadi seperti itu ya. Kalau sudah sejajar pundak, ya udah nggak usah dimajukan lagi, ntar begini. Ya. Udah, jadi nggak perlu ada gerakan. Kalau kenapa ada gerakan seperti ini sujud? Karena kan kalau kita pelan-pelan nih tangan kita itu, dekat dengan lutut, baru kita dimajukan. Tapi kalau kita sudah di depan begini, tenang, maka tidak perlu kita mengangkat tangan lagi, tidak perlu. Karena maksud hikmah kenapa angkat ini karena untuk sejajar ya dengan pundak kita atau sejajar dengan telinga di tangan kita kalau kita sujud. Ini redaksi yang pertama. Ya, maksudnya ini perkataan Nabi itu tidak boleh seorang itu sujudnya itu terburu-buru seperti unta. Tidak perlu dicontoh ya. Udah jelas ya bagaimana caranya, tahu kan? Ya, nggak perlu ya. Yaitu buru-buru dia turunnya. Baik itu lutut dahulu maupun tangan terlebih dahulu. Baru beliau mengatakan ini nggak ada korelasi dengan yang tadi. Wal yado. Nah, di sini pakai kalimat wa, bukan fa, tapi wa. Fa itu maka. Kalau wa dan. Di sini wal yado yadaihi qabla rukbatai, maka hendaklah ya seorang itu meletakkan tangannya sebelum lututnya. Jadi ini tidak ada korelasi antara yang tadi unta, tapi ini adalah ya berbeda. Kalau tadi yang unta maksudnya jangan kita terburu-buru, nah hendaklah kita meletakkan tangannya ya tangan kita sebelum lutut kita. Paham? Nah, ini yang berkaitan dengan turun sujud. Dan ya ini pun adalah perkara ijtihadiyah. Ya, perkara ijtihadiyah para ulama. Ya, maka tidak masalah seorang ketika sujud tangan terlebih dahulu. Tidak masalah. Demikian pula beberapa asatidz kita pun demikian. Demikian pula tidak masalah pula seorang yang dia sujudnya lutut terlebih dahulu, tidak masalah. Sebagaimana para asatidz kita pun demikian. Ya, mereka mendahulukan lutut terlebih dahulu, tidak masalah. Mau tangan dulu nggak masalah, mau lutut dahulu tidak masalah. Yang penting jangan terburu-buru. Ya, dan yang penting jangan kepala dulu. Kalau kepala jatuh, jangan demikian. Nah, ini yang berkaitan dengan turun tatkala kita hendak yang mengerjakan sujud, Jadi demikian ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, amma shalah bikilayhima fajaizah bittifaqil ulama. Beliau mengatakan salatnya orang seperti ini, yaitu mendahulukan tangan terlebih dahulu
atau mendahulukan lutut terlebih dahulu, fajaizah, maka hukumnya boleh, nggak ada masalah sama sekali, boleh insyaallah taala, ini tidak masalah. Bahkan ya Syekh Muhammad Hasan, beliau adalah murid Syekh Albani rahimahullah taala. Beliau membawa berceramah ya di YouTube itu, video cukup panjang yang menjelaskan tentang kesalahan orang ketika sujud. Kesalahan orang ketika sujud. Yang beliau jelaskan tentang turun ini. Turun orang mau sujudnya gimana? Tangan dulu apa? Lutut dulu. Ternyata yang beliau salahkan bukan tangan dulu. Demikian pula yang beliau salahkan bukan lutut dulu. Tapi yang beliau salahkan, yang beliau katakan, orang yang salah dalam sholatnya adalah orang yang sibuk untuk ngurusin ini. Artinya apa? Orang yang misalkan mengatakan ini ahlul bid'ah, gitu. Enggak, ya. Ini adalah istihad. Ini adalah khilaf di kalangan para ulama. Ya, cukup kita diskusi aja, diskusi ini menyelesaikannya. Karena perkara khilafiyah istihadiyah tidak perlu kita mengingkarinya, mengatakan ini sesat. Tidak, ada hadisnya. Tidak, ya. Jadi tidak perlu kita saling hazar, saling memperingatkan orang, oh ini kok begini, bahkan menetapkan sunnahnya, misalkan orang sunnah itu dia begini, enggak, ya mau tangan dulu, mau lutut dulu, enggak masalah itu, ini masalah fikih. Jadi jangan terlalu kita kaku dalam masalah fikih. Ya, ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Hasan. Yang salah bukan ini, bukan itu, tapi yang salah adalah orang yang bertikai gara-gara masalah ini, berantem gara-gara masalah turun untuk tangan dulu maupun lutut terlebih dahulu. Nah demikian ya. Baik. Mungkin ini kita jelaskan ya barakallahu fikum karena sudah jam 11:15 ya. Dan kalau kita jelaskan lebih detail lagi nanti khawatir pusing juga. Yang menjelaskan masalah sujud. Ini masalah sujud lebih kompleks lagi ya. Kita jelaskan, yaitu berkaitan dengan merapatkan kaki ini. Ada enggak sunnahnya memang? Apakah hadisnya sahih, nanti kita jelaskan. Kemudian pula bagaimana tangan kita tatkala sujud, kemudian zikir-zikirnya, kemudian bagaimana seorang yang terlalu ke depan saat sujud seperti itu ya, kan ada tuh yang seperti itu, atau orang yang sujudnya itu rambutnya itu terurai di dahinya. Maka nanti insya Allah kita akan jelaskan karena cukup panjang pembahasan tersebut, ya khawatir agak pusing juga nanti. Mungkin kita jelaskan, kita akhiri kajian kita pada hari ini yang berkaitan dengan i'tidal dan berkaitan dengan turun untuk sujud. Adapun sujudnya insyaallah nanti kita akan jelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Barakallahu fikum. Silakan bagi ikhwani wa akhwat fillah yang ingin bertanya baik yang berkaitan dengan materi atau luar materi, silakan untuk ditanyakan. Falyatafaddalu mashkurin. Tidak ada yang langsung nanya? Di luar tema tidak masalah. Ya, tafadhal. Waalaikumsalam. Lupa. Seperti itu. Di mana itu kayak gitu? Masya Allah. Setiap salat begitu. Kita jadi makmum ya. Yang kedua, ketika sholat untuk mengerjakan bacaan seperti surah Al-Fatihah atau surah yang lain itu, apakah harus sesuaikan dengan apa? Misalkan alhamdulillah wa ta'ala ini untuk baca bagi makmum. Makmum dan imam. Nah, barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Iya, wallahu alam ya. Untuk mengganti Allahu Akbar untuk tasmi, saya belum
Dia belum tahu nih ada dalil, bukan dalil ya, ada keterangan dari ulama atau tidak masalah ini. Adakah landasannya atau tidak? Tapi ini sudah jelas menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits-hadits yang tadi kita bacakan. Maka insya Allah mungkin nanti saya akan cek dulu nih benar nggak nih ada ulama, setidaknya ada ulama pondasinya nih yang mengatakan demikian. Ya, namun tadi sudah jelas ini menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi ya dikatakan di sini adalah mengucapkan tasmi atau sami Allahu liman hamidah. Nah kemudian ketika kita menjadi makmum dan ternyata imam dalam 4 rakaatnya mengucapkan Allahu Akbar setiap i'tidal, apakah kita wajib untuk mengulang sholat kita ataukah kita sudah mencukupkan ya untuk dengan sholat tersebut? Maka para ulama kita bersisi tentang takbiratul intiqal atau takbir ketika perpindahan dari gerakan satu ke gerakan yang lainnya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ada ulama-ulama yang mengatakan ini bagian dari kewajiban sholat. Ada yang mengatakan adalah yang selainnya. Maka wallahu ta'ala ala wa alam, ini bukan, Allah alam yang rajih adalah ini bukan bagian dari kewajiban sholat yang seorang seharus untuk sujud sahwi tatkala dia lupa. Ya, ini adalah pendapat ya yang ana rajihkan wallahu alam. Dan sehingga jika demikian ketika kita sholat bersama mereka maka insya Allah sholatnya sudah sah karena ini bukan dari kewajiban sholat yang ditinggalkan oleh orang tersebut. Namun setidaknya imam ini sudah menyelesaikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa jadi berdosa ketika memang tidak ada landasannya dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Yang kedua ya, adapun untuk baca Al-Quran ketika tatkala kita ini sholat, apakah sesuai dengan nafas atau sesuai dengan apa tadi? Bibir? Nafas atau gerakan bibir? Bagi makmum berarti kalau imam. Iya. Naam. Apakah sesuai dengan nafas ya? Yang pertama adalah ketika tatkala baca Al-Fatihah, walaupun kita ini punya nafas yang panjang, yang disunnahkan adalah kita memotong setiap ayat. Ya. Karena apa? Karena tatkala kita baca Al-Fatihah kita sedang berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits riwayat Muslim dikatakan ya idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, ketika mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, hamadani abdi, Allah akan mengatakan hambaku tengah memujiku, dan seterusnya. Jadi dipisah alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya. Ini yang sunnah dari ya sampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya napas yang panjang, udah ya tidak perlu kita pikirin napas tadi. Selesaikan aja setiap ayat. Walaupun kita bisa satu napas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki, kan gitu. Apalagi imam tarawih ya. Alhamdulillah. Jangan ya, jangan seperti itu. Bagusnya adalah kita dipisah setiap ayatnya. Demikian. Kemudian tatkala kita baca surat-surat pendek, maka kita pun sama seperti baca Al-Quran, kita perhatikan tentang wakofnya. Wakofnya kalau dia berhenti, ya kita berhenti. Kalau ada wakaf, ya kita berhenti. Kalau ada wakaf berhenti. Kalau terus maka terus kita untuk membaca ayat Quran tersebut. Barakallahu fikum. Dan kemudian yang kedua adalah ini yang kedua. Kemudian yang ini yang makmum ya, makmum tadi. Lantas bagaimana dengan makmum? Apa sesuai dengan nafasnya atau gerakan bibir? Tatkala makmum ingin membaca Al-Quran dalam sholatnya, maka yang minimal adalah menggerakkan bibir. Menggerakkan bibir. Jadi tidak bisa baca Quran itu dalam hati. Ya, misalkan kita, ayo baca Al-Kahfi malam Jumat, oke. Dah barusan dalam hati. Nggak terhitung itu baca. Karena baca minimal kata Syekh Utsaimin itu adalah menggerakkan bibir. Nah sehingga makmum itu minimal dia menggerakkan bibir kalau dia itu membaca takbir dan yang lain sebagainya. Dan memang para ulama kita ini membedakan bacaan Quran ketika membaca dengan tatkala sholat, apalagi tatkala sholatnya sirriyah. Ya yang penting adalah bacaannya itu benar saja begitu, tidak perlu untuk ya tajwidnya seperti kita membaca Quran biasa. Namun kalau kita bisa maka ini lebih baik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Tentang bacaan rukuk dan sujud itu kan bahasa Islam bahwa itu
bacaan misalnya tadi sujud ya. Kalau sujud ya. Digabung doanya. Yang lurus. Nah. Barakallahu fikum. Ya, untuk pertanyaan yang pertama. Lupa. Bacaan sujud, barakallahu fikum. Astagfirullah. Udah pikun aja nih. Untuk bacaan sujud, maka ini berbeda dengan bacaan istiftah. Kalau zikir atau bacaan istiftah, maka tidak dianjurkan untuk digabung. Ya, tidak dianjurkan untuk digabung. Kita pilih satu. Mau Allahu Akbar kabira sampai wa asila, atau wajahtu, atau Allahumma ba'id baini, atau yang lainnya. Jadi tidak disunnahkan untuk digabung, kata para ulama-ulama kita. Sedangkan doa ruku sama doa sujud, maka ini boleh kita menggabungnya dan mengulanginya bahkan sampai berpuluh-puluh kali, misalkan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi terus sampai puluhan, maka tidak masalah insyaallah taala. Jadi boleh kita untuk menggabungkannya, subhana rabbiyal azim kemudian subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Jadi digabung tidak masalah sama sekali, berbeda dengan ya tatkala istiftah. Namun ya bagi imam ya hendaklah dia untuk meringkas salatnya, jangan lama-lama. Apalagi biasanya sujud terakhir, jangan ya. Bahkan saking ya pentingnya kita ini untuk meringkas. Ini bahkan Al-Imam An-Nawawi itu menyuruh para imam tatkala dia baca doa istiftah dimulai dari apa? Kalimat apa? Istiftah. Imam itu bagi kata beliau dari kalimat wajah tuh sampai wa ana minal muslimin. Dikit banget kan itu. Ini tanda bahwasanya imam jangan yang melamakan sholat. Jadi yang biasa aja. Jadi kalau sujud yang biasa, ruku pun yang biasa. Kalau yang mau lama nanti sendiri saja. Ini yang pertama. Yang kedua tadi, apakah ada perbedaan masalah pahala atau yang lainnya ya? Seorang yang bersidqah tatkala i'tidal atau yang meluruskan, maka insya Allah ini tidak masalah sama sekali dua-duanya. Dua-duanya ini adalah sama karena tidak ada dalil yang sharih, dalil yang sharih atau ya dalil yang kuat masalah ini, yang benar-benar jelas banget terang benderang Nabi itu meletakkan atau meluruskan tatkala i'tidal. Hanya yang tersirat saja dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah dalam hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dia itu meluruskan tatkala beliau i'tidal. Dan ini diambil pendapat para ulama kita, jumhur mengatakan dari pendapat Ibnu Umar. Karena Abdullah bin Umar jangankan masalah ibadah, masalah keduniaan saja beliau itu mengikuti Rasulullah. Jadi misalkan Nabi itu pernah melangkahnya seperti ini nih, beliau ikutin tuh. Nabi itu tiduran di sini nih, beliau ikutin sampai segitunya. Apalagi masalah ibadah. Demikian pula misalkan ya hadis yang gerakan sholat yang tidak ada dalil yang sharih atau jelas adalah ketika takbir ziyadah dalam sholat jenazah sama sholat id. Takbirnya ada, tapi gerakannya ada apa enggak? Suka kita melihat ya, ketika id itu Allahu Akbar angkat tangannya, Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar enggak angkat tangan. Pernah antum lihat? Enggak pernah lihat ya. Nah ini tidak masalah dua-duanya karena enggak ada hadis yang sharih. Yang ada adalah hadis dari Abdullah bin Umar yang beliau mengangkat tangannya. Nah sehingga ini yang rajih di kalangan para ulama kita. Jadi walhasil tidak ada perbedaannya karena ini adalah khilaf ya di kalangan pendapat para ulama, namun kita merajihkan adalah menguatkan pendapat yaitu dengan cara irsal atau meluruskan tangan. Barakallahu fiik. Sudah? Ya. Tafadhal. Waalaikumsalam.
Pertanyaannya setelah takbiratul ihram. Jadi awalnya itu kalau setelah takbiratul ihram pertama mulai sholat itu tangannya tidak ada di bawah aja ya. Oh. Iya. Begitu. Itu dasarnya apa itu? Jadi begini, Allah gitu. Gimana? Oh, ya irsal. Oke, barakallah. Ya, jadi dia nggak bersedekap ya. Barakallahu fikum. Nah, ini adalah pendapatnya ulama Malikiyah. Malikiyah yang di mana ini berpendapat tentang ketika setelah takbiratul ihram tidak ada sedekap, tapi adanya irsal. Jadi seperti ini. Ingat ya, ini bukanlah amalan orang Syiah saja. Jadi orang Syiah memang seperti ini, tapi nggak semua yang seperti ini adalah orang Syiah. Karena dalam mazhab Maliki pun demikian. Mazhab Maliki dia ini meluruskan tangannya. Maka hal ini ya sah-sah saja. Ya ini adalah ijtihad pendapat ya para ulama-ulama, dan ulama Malikiyah itu berpendapat tidak ada ya sedekap dalam ketika selesai takbiratul ihram. Ini adalah pendapat ulama Malikiyah karena mungkin dianggapnya ini haditsnya tidak kuat atau yang lainnya. Ya sebagaimana pula pendapat ulama Malikiyah yang menyelisih jumhur, misalkan contoh adalah kesunnahan puasa, misalkan puasa Syawal ini sunnah, tapi dalam mazhab Maliki dia anggap sebagai makruh, malah makruh untuk sholat, untuk puasa sunnah. Ya, ini adalah memang sama-sama ada pendapatnya, tapi ini adalah pendapat yang lemah, maka kita tidak mengikuti pendapat lemah tersebut. Ya kita ini mengikuti pendapat-pendapat yang kuat. Nah, jadi walhasil ya tadi adalah pendapatnya ulama Malikiyah yang meluruskan, demikian pula pendapatnya Syiah. Kalau Syiah memang sama meluruskan, tapi tidak semua yang meluruskan adalah Syiah. Madhab Maliki pun demikian. Kalau Syiah itu kita bisa lihat tatkala dia sujud baru kelihatan. Karena dia mengeluarkan dari sakunya terkadang ya pelan-pelan ya, atau dia mindik-mindik tuh ditatar gitu, diambil lagi karena khawatir ketahuan. Karena nggak sah sholat kalau tidak menyentuh tanah Karbala untuk mereka orang Syiah. Nah, barakallahu fikum. Jazakallah. Baik. Ayah, yang nanya online lo ya, yang nanya offline lo. Ini ada yang online. Waalaikumsalam. Ya. Yang di kitab-kitab yang dibahas itu kawangan karangan Nah. Apakah itu kitab kuning ya caranya? Kitab kuning. Itu bikinnya sejalan dengan Mas Habib. Apa kitab apa? Namanya apa? Ya. Itulah pokoknya. Di kitab kuning. Di bawah Ya. Nah, barakallahu fikum. Iya, baiknya adalah ya tatkala membahas fikih Syafi'i maka menggunakan kitab-kitab yang klasik dalam mazhab Syafi'i. Ya seperti kitab mungkin Matan Abi Syuja. Matan Abi Syuja itu ada penerjemahannya banyak. Atau kitab I'anatul Talibin. Maka ini yang lebih utama, ini mazhab, karena ini adalah representasi dari mazhab Syafi'i. Kalau beliau ya memang tersebut oleh kaum-kaum ini adalah seorang ulama di Banten ya, Syekh An-Nawawi Al-Bantani ya. Ya juga pernah di Masjidil Haram ya. Namun kalau sumber yang premier dalam mazhab Syafi'i seharusnya mempelajari kitab-kitab para ulama Syafi'i yang klasik saja. Ya seperti karangannya tadi Al-Imam An-Nawawi ya, kitab ya misalkan tadi Syarah Muhadzab atau I'anatul Talibin, Mughni Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj atau yang lainnya, maka seyogyanya seperti itu. Itu lebih sumbernya premier. Demikian. Barakallahu fikum. Dan kalau kitab kuning yang ada itu memang kuning kertas ya. Kemudian harokatnya pun tidak ada ya. Harokatnya tidak ada. Tapi bukan bahasa Arab sebenarnya. Ya, tapi
bahasa Jawa. Nah, demikian. Jadi asalnya seperti itu, walaupun beliau Al-Imam Nawawi Batani ini ya bermadzhab Syafi'i katanya, bermadzhab Syafi'i, dan beliau termasuk ulama mereka, dan juga pernah kalau nggak salah di Masjidil Haram. Nah, seperti itu ya kalau yang Anda tahu. Tapi kalau kita ingin belajar fikih Syafi'i, baiknya adalah sumber primer dari madzhab Syafi'i itu sendiri. Ya, setidaknya misalkan yang ringkas-ringkas seperti Matan Ibnu Suja, Kifayatul Akhyar, atau kitab-kitab yang lainnya demikian. Dan memang ya sayangnya yang seperti ini itu harus banget di masyarakat kita, Pak. Harus banget di masyarakat kita. Mau segundul apa itu kitab, selama belum kuning, belum tersebut sebagai kitab Arab itu. Ya, saya pernah ada hal ya, mungkin saya ceritain ya. Karena masih waktunya masih. Pernah ada sebuah kajian yang dimana kajian tersebut membahas ya saya ya, kemudian itu tidak lama kajiannya sebentar, hanya berapa menit, mungkin setengah jam atau lebih ya. Dan kemudian biasa karena ini waktunya sedikit, saya nggak bawa kitab. Akhirnya saya di handphone aja, karena sama aja di sini ada kitab, saya pakai handphone di situ. Akhirnya ada jamaah yang protes lewat DKL. Kemudian ya tanya, Ustaz tolong bawa kitab. Ya, soalnya kalau ngaji harus pakai kitab, harus ada sumbernya. Oke, siap. Saya bawa kitabnya warna putih, masih disalahin juga. Ustaz, mohon maaf, kitabnya bahasa Arab. Ini saya buka, ini bahasa Arab gitu kan. Salah gitu kan. Kemudian ya ketika saya tanya, ini yang maunya gimana? Siapa yang datengin? Ya, tolong bawa deh gimana itu kitabnya. Ya, akhirnya dibawakanlah kitab bahasa Jawa, kertasnya kuning. Saya bingung ya. Jadi benar, ternyata kitab seputih searab apapun, kalau nggak kuning maka nggak tersebut sebagai kitab Arab ya, Masya Allah Ta'ala. Ya, maka dari situlah akhirnya saya kalau di kampung-kampung itu ya bawanya seperti ini, kitabnya kuning ya. Itu Masya Allah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ya begitu, jadi ya ini salah kaprah ya, salah kaprah. Tapi insya Allah kuning ini bagus buat mata kita. Ya, kuning itu bagus buat mata kita. Barakallahu fikum. Ya, kita akan lagi. Ya, di sini ada pertanyaannya lewat WhatsApp. Ada lagi yang langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan izin bertanya. Jika sebelum iqamah kita sedang sholat sunnah ba'diyah, qobliyah kali ya. Qobliyah ini kita keduluan nih jadinya nih. Sunnah qobliyah. Atau sedang sholat tahiyatul masjid di masjid, baru rakaat pertama tiba-tiba iqamah. Pertanyaannya apa sebaiknya kita lakukan? Apakah sholat sunnah kita teruskan atau dibatalkan dan ikut sholat berjamaah? Jazakallahu khairan wa iyyak jazakallahu khairan katsiran. Nah, kalau ada iqamah dan kita berada di sebuah masjid, maka kita hentikan sholatnya. Ya. Karena tidak ada sholat ketika ya sholat ingin dirikan. Sehingga kalau kita sudah satu rakaat, kemudian kita ingin ya rakaat yang kedua, kemudian iqamah dan kita khawatir ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, maka baiknya adalah kita tinggalkan ya sholat tersebut, kita batalkan, langsung kita masuk ke ya sholat jamaah. Nah, barakallahu fikum. Semoga dipahami. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nilai sempurna atau khusyuk sholat bagi setiap orang berbeda tergantung dengan ilmunya? Mohon penjelasan. Ya, tidak hanya sekedar ya tergantung ilmunya, tapi tergantung bagaimana dia aplikasikan sholatnya, mengaplikasikan sholatnya dengan benar. Karena percuma tatkala dia tahu ilmunya, pentingnya khusyuk, bagaimana cara khusyuk. Ya dia beli buku nih, 13 cara jitu untuk sholat khusyuk, nomor 3 paling wow misalkan. Begitu. Nah dia baca, dia paham, tapi dia nggak aplikasi misalkan, ya sama saja. Maka di sini adalah bagaimana kita ini untuk mengistiqomahkan hati. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Jadi kalau kita ingin istiqomah dalam sesuatu, istiqomahkan hati dulu. Demikian pula khusyuk, kita istiqomahkan hati kita untuk khusyuk, maka insya Allah selanjutnya kita akan mudah untuk ya khusyuk tersebut.
Jadi memang berbeda-beda tingkat khusyuan, demikian pula pahala yang dapati manusia tatkala mereka melakukan salat. Naam. Barakallahu fikum. Ya, saya katakan, yang online tidak ada, yang offline mungkin. Silakan, untuk yang di luar tema tidak masalah, masih ada waktu. Ya, kita ambil 7 menit lagi lah. Sekali lagi pertanyaan sebelum tutup. Ya. Ya. Jam digital. 1 menit. Nah, barakallahu fikum. Iya. Ya, kalau kita katakan, kalau kita tadi misalkan sholat sunnah, kemudian kita batalkan karena jamaah sudah dirikan, apakah ya sholatnya itu benar, sholatnya sah? Dikatakan sholatnya tidak sah karena tidak mendatangkan rukun sama syaratnya. Belum sampai salam dia sudah selesai yang membatalkan sholatnya, maka sholatnya tidak sah secara hukum. Namun apakah dapat pahala? Maka insyaallah ta'ala ini sudah dapat pahala, ya, karena setiap takbir dan lain sebagainya ini sudah ditulis pahalanya ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula setiap niat kita yang kita lakukan, setiap langkah kita ke masjid, demikian pula ketaatan-ketaatan yang lain, maka insyaallah ini akan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan katsiran. Ya, wes. Udah ya? Baik, barakallahu fikum. Terima kasih pada ikhwah semua yang pada hari ini sudah mengikuti kajian kita pada hari ini yang berkaitan dengan pembahasan kitab Bulughul Maram. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan dari kita untuk terus melakukan sunnah Nabi SAW dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita. Diberikan kemudahan untuk mendapatkan khusyuk dalam salat kita, diberikan kemudahan untuk mendapatkan derajat yang tertinggi dengan salat kita karena mengikuti sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kehadirannya dan sudah menyimak kajian pada hari ini. Semoga yang kita kaji ini bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.